Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Rabb kita, Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, yang masih memberikan kepada kita waktu dan nafas sehingga kita bisa menjalani kehidupan. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan siapa saja dari umatnya yang terus berusaha menghidupkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Tema kita hari ini adalah yaitu 3 hal yang sulit kita capai. Yang pertama adalah ridhon nas, yaitu yang tidak mungkin kita capai adalah ridho, kecintaan seluruh manusia. Jadi tidak mungkin kita semua orang itu cinta kepada kita, tetapi tidak mungkin juga semua orang itu benci kepada kita. Maka kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Jadi membuat orang cinta kepada kita semuanya itu tidak mungkin. Ghayatun la tudrak, maka jangan pernah kita bercita-cita untuk dicintai semua orang, karena itu tidak mungkin. Nah, kemudian ada kisah yang sangat menarik, yaitu seorang hamba Allah yang soleh, ahli hikmah yang bernama Luqman Al-Hakim, untuk membuktikan bahwa tidak semua orang itu cinta kepada kita. Suatu ketika Luqmanul Hakim memanggil anaknya, wahai anakku, kamu jangan pernah bercita-cita untuk diridhoi semua manusia. Kenapa wahai ayahku? Nah, kemudian Luqmanul Hakim mengajak putranya untuk mengambil kudanya. Nah, kemudian Luqmanul Hakim berjalan bersama kudanya, bersama putranya. Putranya itu naik kuda, Luqmanul Hakim nuntun kudanya. Beberapa perjalanan ketemu orang. Apa kata orang itu? Kok durhaka sekali, kok tega sekali, anaknya disuruh berjalan, bapaknya naik kuda sendirian. Nah, itu kan kata Luqmanul Hakim, itu kan sudah salah kita. Akhirnya turunlah Luqmanul Hakim, anaknya yang disuruh naik. Nah, tadi Luqmanul Hakim yang naik kuda, sekarang anaknya yang disuruh naik. Nah, kemudian sekarang yang naik kuda itu anaknya, Luqmanul Hakim yang nuntun. Ketemu lagi orang. Apa katanya? Kata orang yang lewat itu, kok durhaka sekali, bapaknya suruh berjalan tadi. Ya kan nak, kata Luqmanul Hakim, salah lagi kita di mata orang. Kemudian berikutnya Luqmanul Hakim menyuruh anaknya agar turun dari kuda. Kudanya berjalan, Luqmanul Hakim berjalan bersama putranya, kudanya akhirnya enggak dinaiki. Ketemu lagi orang. Apa kata orang? Oh, gila sekali, kuda di bawah enggak dinaiki gitu. Salah lagi kan? Nah, akhirnya Luqmanul Hakim punya ide. Baik nak, kalau begitu kita naik saja ke kuda ini berdua saja. Nah, jadi kudanya itu dinaiki berdua, Luqmanul Hakim bersama putranya. Ketemu lagi orang, beberapa waktu berjalan, ketemu lagi orang. Apa kata mereka? Kata mereka, kok tidak punya perasaan sekali, kuda dinaiki berdua. Nah, jadi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghayatun ridhon nasi ghayatun la tudrak. Jadi ketika kita ingin menyenangkan semua orang, maka itu satu kemustahilan, tidak mungkin. Maka bahasa Quran, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an ayyurduh. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling berhak diburu keridhaannya. Kenapa? Karena
kita untuk menyenangkan semua orang itu tidak mungkin. Apalagi kalau di mata tetangga kita ada saja kita dipreteli kesalahan kita. Kadang sebelah kanan baik, sebelah kiri yang nyerang. Kadang sebelah kiri yang baik sama kanan, dari depan, kadang dari belakang, serba salah. Nah, maka fattabi sabilal mu'min. Maka tugas kita adalah hanya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalan kebaikan. Nah, jadi jalannya orang beriman itu adalah selalu diridai oleh Allah walaupun banyak orang-orang yang tidak suka. Itu yang pertama. Jadi kita mustahil menggapai kecintaan semua manusia, itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sulit kita gapai adalah kebahagiaan orang lain. Jadi jangan pernah kita meniru atau mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kadang kita lihat orang itu kok kaya raya ya, hartanya kok banyak sekali. Atau mungkin mereka itu punya usaha kaya raya, kita pengen meniru usaha mereka ya. Nah, bisa jadi itu metodenya sama, tetapi takaran rezeki itu tidak sama. Sama-sama jual sate, mestinya untungnya sama. Sama-sama jual bakso, mestinya untungnya sama. Itu kan pikiran kita. Tetapi takaran rezeki itu tidak sama. Sama-sama jadi perawat, sama-sama jadi dokter, mestinya kan pemasukannya per bulannya sama. Tetapi itu tidak sama hasilnya. Kenapa? Karena adalah metodenya bisa sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Yang perlu kita yakini adalah semua rezeki itu sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Tugas kita hanya ikhtiar. Jadi yang kedua adalah kita tidak mungkin atau sulit untuk menggapai kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan orang lain. Dan yang ketiga adalah yang sulit, bahkan ini mustahil yang kita gapai adalah mengembalikan waktu yang sudah kita pakai. Sekarang kita lihat hari ini umur kita 50 tahun, kok kita ingin sekali mengembalikan wajah kita yang imut-imut ke masa 30 tahun gitu. Itu sudah tidak mungkin. Dulu ketika usia SMA misalnya, SMA kita lagi fisik kita kuat-kuatnya, sekarang usia 40 kok pengen kembali lagi ke usia SMA. Nah, itu tidak mungkin. Maka kata para ulama, ahli hikmah berkata, lantar ji'an ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali, bahkan mustahil untuk kembali waktu-waktu yang telah kita pakai. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah memanfaatkan hari ini. Sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah, perputaran waktu itu bukan hanya pergantian detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, bukan. Tetapi sesungguhnya adalah pergantian hari itu adalah umur kita. Sehingga jangan sampai kita menyanyiakan dalam arti, oh enggak apa-apa, hanya 1 menit saja. Sesungguhnya 1 menit itu sangat berharga. Bahkan para ulama terdahulu itu dari saking rakusnya terhadap waktu, ulama terdahulu itu sampai masuk kamar mandi saja, Bapak Ibu, masuk kamar mandi saja. Ulama itu masuk ke kamar mandi meminta temannya agar membacakan 1 kitab di depan kamar mandi, ya, agar dia bisa tetap mendapatkan ilmu dari saking rakus. Bahkan Imam Bukhari itu dalam kisahnya, beliau itu memilih roti kering itu untuk dimakan daripada roti basah, karena secara hitungannya kalau roti kering katanya lebih cepat makannya daripada roti basah. Jadi saking betapa jelinya ulama-ulama terdahulu itu dalam perhitungan terhadap waktu. Sehingga kita sebagai hamba Allah yang hidup di akhir zaman tentu jauh sekali dibandingkan mereka-mereka yang di awal zaman. Mereka solehnya sudah tidak bisa diragukan lagi, amal solehnya sudah tidak bisa ditandingi lagi.
Nah, mereka-mereka yang bisa kita lakukan adalah kita meneladani kehidupan mereka. Oleh karenanya, mari yang 3 hal itu tadi. Yang pertama, ridhon nas ghayatul la tudrak. Jadi ridho manusia adalah satu cita-cita yang mustahil untuk didapatkan. Maka jangan sekali-kali kita mengejar atau berburu cita-cita agar dicintai semua orang. Pasti banyak yang tidak suka, termasuk materi saya siang hari ini. Enggak semuanya senang, tapi tidak apa-apa, karena ridhon nasi ghayatul la tudrak. Nah, kemudian yang kedua adalah kita boleh meniru cara mencari rezeki seseorang, tetapi takarannya tidak akan sama. Yang ketiga adalah waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kita ulang kembali. Oleh karenanya, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, kesempatan umur, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Bisa jadi Allah dulu tidak ridho kepada kita, tetapi di akhir-akhir kehidupan kita ini Allah mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kemudian Allah ridho kepada kita. Demikian jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan yang penting adalah kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.